Halo semuanya, balik lagi sama aku, Aji di Spektrum Suara. Dan kali ini aku mau bahas seorang musisi internasional yang baru-baru ini terkena omelan gitu ya di media sosial terkait konsernya sendiri, yaitu adalah Justin Timberlake. Nah, bayangin lo udah nabung berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun ya buat nonton artis idola kalian, beli tiket mahal, rela desak-desakan cuma buat dengerin dia nyanyi gitu, atau mungkin pengen lihat dia secara langsung gitu. Tapi pas sampainya di konser itu, idola kalian malah datangnya telat, terus males-malesan, nggak semangat nyanyi, bahkan wajah mereka aja selalu ditutupin gitu ya, atau tidak diperlihatkan secara jelas gitu, karena selalu ditutup dengan hoodie dan selalu menggunakan kacamata di sepanjang konser. Apa yang kalian rasain kalau jadi penonton di sana? Ya pasti kecewa kan? Nah, ini yang lagi heboh diomongin sama netizen di media sosial. Justin Timberlake, salah satu mega bintang pop yang udah kita kenal dari era boy band tahun 90-an ini. Dia ini baru saja selesai world tour yang berjudul Forget Tomorrow World Tour. Di konser atau di world tournya dia ini malah malas-malasan gitu nyanyinya, lazy perform atau lack of effort gitu lah ya, dan kerap kali malah nyuruh penontonnya yang nyanyi gitu. Jadi dia cuma nyanyi beberapa kata terus sisanya diserahin ke penonton. Nah, jadi ada apa dengan Justin Timberlake sebenarnya? Oke, sebelum kita bahas silahkan di subscribe dulu atau bisa follow TikTok Spektrum Suara dan Instagram aku di Aji Batara pakai underscore. Sudah? Oke, kalau gitu ayo kita mulai pembahasannya di Musicology. Nah, sebelum kita bahas kontroversinya, kita kenalan dulu sama sosok Justin Timberlake ini ya. Dikit aja. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu. Dan mungkin sebagian dari kalian sudah kenal dia dari grup boy band yang bernama NSYNC, NSYNC ya. Dan dengan kemampuan menari dan vokal yang luar biasa, Justin ini langsung jadi frontman di grup band tersebut, frontman yang paling menonjol gitu. Nah, lalu pada tahun 2001, Justin ini memutuskan untuk bersolo karir setelah merilis album terakhir bersama NSYNC yang berjudul Celebrity. Dan singkat cerita, karir solonya ini bisa dibilang sangat sukses ya, lewat albumnya Justified dan Future Sex atau Love Sounds yang akhirnya membuat dia menjadi ikon global. Banyak lagu-lagunya yang hits, contohnya seperti Cry Me a River, Rock Your Body, Sexy Back, dan lain-lain lah ya, banyak. Nah, selain bisa nyanyi, Justin ini juga bisa nari, terus seorang komposer juga. Bahkan juga dia pernah jadi aktor di film yang berjudul Alpha Dog dan Black Snake Moan pada tahun 2006. Nah, ya bisa dibilang dia ini cukup bertalenta lah ya, paket lengkap gitu. Bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting gitu kan. Dia sampai dijuluki sebagai The Comeback Kid karena setiap albumnya selalu ditunggu-tunggu. Nah, jadi itu dia sedikit background tentang Justin Timberlake. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya terkait konser world tour-nya yang terkesan males-malesan dan kurang energik gitu. Sebelum memulai turnya, Justin ini sempat vakum di panggung tur selama kurang lebih 6 tahun. Sebelum akhirnya memutuskan kembali dengan turnya yang terbaru bertajuk The Forget Tomorrow World Tour. Di mana tur ini dimulai pada tanggal 29 April 2024 dan selesai pada 30 Juli 2025. Dan tentu saja fans-fans Justin ini pasti pada antusias dong. Dan gak sedikit juga yang rela pakai duit tabungan mereka untuk beli itu tiket gitu, yang pastinya nggak murah gitu kan.
Nah, awalnya tour ini bisa dibilang berjalan cukup lancar lah ya, cukup sukses. Tapi mendekati berakhirnya tour ini, pada bulan dan minggu-minggu terakhir, mulai tuh muncul isu-isu yang memperlihatkan bahwa Justin ini ketika konser seperti nggak semangat waktu nyanyi. Bahkan disebut dia ini sulit atau bahkan tidak mampu mencapai nada-nada yang tinggi dan kerap kali melemparkan mic ke penonton. Jadi cuma nyanyi beberapa kata, terus sisanya dilempar ke penonton yang suruh nyanyi. Nah, bayangin lagu-lagu yang harusnya vokal aslinya tuh penuh dengan emosi dan teknik. Kayak di video barusan yang ngasih lihat Justin itu nyanyi Can't Stop the Feeling. Tiba-tiba terdengar hambar aja gitu ya. Karena ya dia sendiri nggak semangat nyanyinya. Padahal Can't Stop the Feeling ini kan lagunya dancey gitu ya. Dia cuma ngedance dikit, nyanyi dikit, sisanya kasih ke penonton. Bahkan mic-nya aja ditaruh di panggung gitu, dia nggak mau pegang gitu kan. Emang ya agak-agak sih. Dan video-video itu langsung viral. Beberapa penonton bilang ini mah bukan konser lagi, ini cuma karaoke mahal aja gitu. Netizen pun akhirnya terbelah. Ada yang membela Justin dengan berargumen bahwa Justin ini udah nggak muda lagi. Umurnya hampir 44 tahun. Dan mereka bilang wajar aja kalau stamina-nya nggak sekuat dulu. Dan mereka bilang Justin ini perlu istirahat dan recharge energi lagi. Tapi di sisi lain, ada yang kecewa berat nih. Dan merasa ini nggak adil buat mereka yang udah bayar mahal ratusan dolar, tapi yang didapat malah kayak gitu doang gitu loh. Bahkan ada yang bayar sampai 600 dolar gitu. Banyak yang menyebut ini sebagai bentuk lack of effort atau kurangnya usaha dari seorang artis sekelas Justin Timberlake. Dan akhirnya banyak dari mereka yang meminta refund atau minta dibalikin duitnya. Mr. Justin Timberlake, an absolute disappointment. You know, I liked you and everything. I thought you were cool. I know your song. It's the first time I got to see you at the Electric Castle in Romania cruise. But to be fair, you were an absolute disappointment. I've been waiting for you all day to come up on stage. You were late, first of all, yeah. And then you sing like 5 words on each song. Also, you came with glasses on your face and wearing a hat. People came here to see you, my boy. I'm freaking soaking wet. That's how long I've been waiting for you. It's been raining all day, Mr. Justin. What you did is not cool, bro. Dan ini bukan satu-satunya drama yang terjadi di turnya Justin sebenarnya. Jadi sebelum pertunjukan di Rumania, dia ini terekam video di England Slitam Festival sedang marah-marahin seorang teknisi setelah masalah suara yang mengganggu penampilannya waktu dia nyanyiin lagunya yang berjudul Cry Me a River. Video itu nunjukin Justin yang ngomel-ngomel atau marah-marah ke salah satu teknisinya. Dia juga terlihat ngelakuin gerakan menyayat leher gitu sebelum ninggalin krunya. Beberapa menganggap Justin ini nggak profesional di dunia pertunjukan karena dirasa kehilangan kendali atas krunya sendiri gitu. Mungkin maksudnya kehilangan kendali karena dia ini marah-marah ke krunya di atas panggung gitu. Nggak bisa kontrol emosi. Padahal kan dilihat banyak penonton gitu. Bahkan si Justin ini sebelum turnya yang terbaru ini, di tahun lalu dia juga kena kasus karena mengemudi di keadaan mabuk. Jadi dia menerobos lampu merah pakai mobilnya BMW X7. Dia juga menolak
untuk dites breathalyzer. Jadi ini tuh tes untuk mengukur konsentrasi alkohol dalam nafas yang dihembuskan gitu. Makanya namanya breathalyzer. Nah, itu dia nolak tuh buat dites. Dan katanya berhasil lolos dari dakwaan dengan duit gitu lah ya. Bayar. Ya polisi di mana-mana sama aja lah ya kayaknya. Nah, karena reaksi-reaksi yang keras ini muncul, menyebabkan netizen akhirnya malah mengingat skandal-skandalnya Justin yang sebelumnya, terutama tentang hubungannya dengan Britney Spears. Karena katanya, menurut Britney Spears, Justin ini sempat memaksa dia untuk melakukan aborsi atas bayi yang dikandung Britney. Gitu ya. Dan ini parah sih. Ngatain si Britney ini sebagai a heart who broken the heart of America's golden boy. Ya lu artiin sendiri lah ya artinya apa gitu ya. Intinya kebangetan lah. Walaupun akhirnya pada tahun 2021 kalau nggak salah si Justin ini sudah melakukan permintaan maaf gitu untuk Britney Spears. Walaupun ya permintaan maaf sepertinya nggak cukup sih, karena ya nyuruh aborsi terus ngatain kayak gitu kan, hanya dibayar dengan maaf. Aduh. Nah, balik lagi soal tur konsernya yang tidak maksimal. Istrinya Justin Timberlake ini, yaitu Jessica Biel, bilang Justin ini sudah terlalu tua sejak dia memulai world tournya ini. Bill juga tampaknya khawatir karena Justin ini seperti terlalu memaksakan diri. Karena Bill merasa Justin ini sudah bukan lagi di usia 20 tahun yang bisa keliling dunia untuk ngelakuin konser gitu. Yang sebenarnya alasannya gimana ya? Cukup sulit untuk diterima gitu. Karena banyak juga musisi-musisi yang udah jauh lebih tua itu masih bisa aja sih keliling dunia konser gitu kan ya, tapi nggak tahu juga ya, mungkin kondisi fisik orang-orang beda. Dan setelah berakhirnya tour ini pada bulan Juli 2025 kemarin, Justin mengumumkan alasan kenapa dia terlihat low energy, lack of effort gitu ya. Dia bilang bahwa dia sedang menghadapi berbagai masalah kesehatan dan didiagnosis juga terkena penyakit Lyme disease. Jadi Lyme disease ini itu semacam penyakit dari infeksi bakteri gitu ya, yang kalau nggak diobati dengan benar itu bisa menyebar ke persendian jantung dan bisa menyebabkan nyeri sendi kronis atau gangguan neurologis. Nah, ini mungkin ada dari kalian yang seorang dokter, kalau misal aku ada salah terkait hal ini bisa koreksi di kolom komentar ya, pengertian tentang Lyme disease ini gitu ya. Oke, jadi itu dia pembahasan tentang konser tour Justin Timberlake yang diwarnai dengan drama-drama, lazy performance, lack of effort, atau not profesional gitu ya, dan macam-macam. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah ini karena emang dia lagi sakit atau ya emang males aja gitu, udah nggak mood aja, sudah tidak bergairah gitu. Tapi kalau ngomongin soal sakit juga, Vidi Aldoano itu kan ya mohon maaf ya, itu kan sakit juga ya. Maksudnya bukan sakit gini ya, tapi emang sedang sakit juga kan, sedang berjuang melawan sakit kan. Tapi waktu itu sempat aku lihat video gitu ya, dia habis konser gitu. Dan setelah dia selesai konser gitu ya, dia itu masih terlihat semangat gitu loh, masih tetap semangat walaupun memang badannya terlihat lebih kurus ya sekarang ya, kurus banget sih. Dan waktu keluar panggung juga harus dibantu oleh Deddy Corbuzier itu keluarnya. Tapi dia ini terlihat masih senyum-senyum dan nyapa penontonnya gitu loh, sambil keluar sambil nyapa gitu kan, sambil dada-dada gitu, masih semangat gitu ya, masih bisa dibilang masih lebih profesional lah gitu kan. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar.
Oke, kalau gitu thank you buat kalian yang udah nonton sampai sini. Kalau ada fenomena musik lain yang mungkin bisa aku bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku akan riset dan aku akan coba bahas dan bikin videonya gitu ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info-info musik yang lainnya. Thank you semua yang udah nonton. See you di Musicologic selanjutnya. Bye-bye.